Halo teman-teman, balik lagi sama gue Prikan Pesa di channel Prikan Pesa tentunya. Yoi mantap, banyak laler ya. Dan ini video pertama gue di tahun 2022. Terus gue udah ganti pengereman bagian depan, yaitu pakai pengereman dari Nissin Samurai Brake. Nah, waktu beli paketan rem bagian depan ini tuh gue dapat apa aja sih? Kita langsung lihat aja isi boxnya ya. Nah, jadi teman-teman kita langsung buka aja ya. Ini itu box kalipernya ya. Ini box kalipernya dan ya kelihatannya kayak gini dari Cemco langsung ya. Alhamdulillah bisa beli yang ori. Waduh. Dan ya ini dalemannya. Kenapa kosong? Karena udah gue pasang. Gue cuma mau ngasih lihat aja. Di sini tuh gue dapet satu stiker Samurai Brake Nissin kayak gini ya stikernya ya, jelas lah ya. Dan di sini gue dapet manual booknya cuy. Nah begini installation guide gitu, master cylinder dan kaliper. Karena waktu itu gue belinya paketan ya, jadi gue beli paket langsung master sama kalipernya cuy. Nah kita lihat di box kedua. Nah ini kan box tempat buat si kaliper. Sekarang coba kita lihat di box kedua. Ini boxnya rada gede banget ya, box si master remnya. Dan ya ini dia isinya. Bukan bercanda, maksudnya udah gue pasang kan, ntar kita lihat. Nah di sini juga sama cuy, kita dapet stiker dari Nissin Samurai Brake ya, sama si buku manualnya. Nah ini kenapa lubangnya begini, gue juga nggak tahu. Waktu gue beli itu di sini master remnya nih, ini master remnya. Terus si kalipernya tuh di box yang tadi cuy gitu. Nah, oke kita langsung ke barangnya aja cuy. Nah teman-teman, buat spesifikasi si master remnya ini gue kurang hafal, makanya gue baca ya gitu. Terus kalau lu mau lihat spesifikasi lebih jelasnya, lu langsung bisa ke YouTube-nya Samsung-nya langsung cuy. Nah itu ada di, ntar gue taruh linknya di deskripsi, lu bisa cek sendiri lah ya gitu. Oke langsung aja. Di sini menggunakan diameter piston silinder 13 mm dan desain tank fluid tuh ini ya, tank fluid. Desain level type short dengan 6 tahap adjuster ya. Nah, di sini gua kasih lihat nih ya. Nih, ini adjusternya tuh modelnya tuh kayak begini gitu cuy ya. Nah, di sini tuh ada 1 sampai 6 adjuster. Nah, kalau 1 itu dia paling jauh cuy. Dia paling jauh dari hand grip ya, dari lebih apa? Dia paling jauh. Nah, kalau di ke nomor 6 ini tuh dia jadinya lebih deket cuy. Tuh. Nah, terus sorry juga nih ya, karatan karena gue sibuk kerja cuy. Jadi gimana ya? Nggak keurus motor. Terus juga cuy, nggak sah dong kalau kita ganti master rem tapi kita nggak ganti si selang remnya juga gitu. Selang remnya di sini gue pakai dari TDR Racing. Nah ini tuh sebenarnya bukan punya Vixen, ini tuh punya NMAX dan dia gue pasang di Vixen karena kalau nggak salah ya, ini sorry kalau gue salah, lu bisa koreksi langsung nih. Kalau gue nggak salah, si punya NMAX ini tuh lebih panjang daripada punya si Vixen cuy. Jadi gue pakai punya NMAX gitu karena kan gue secara udah ganti USD juga kan, jadi lebih tinggi. Jadi ini gue pakainya TDR punya NMAX. Nah cuy, mungkin dari bagian atas tuh cuman itu doang. Sekarang kita ke bagian bawah atau kaliper. Terus juga sorry, gue juga udah ganti piringan. Itu piringan gue pakai Delcavic. Kita langsung lihat barangnya aja cuy. Nah teman-teman, jadi buat si kalipernya itu gue pilihnya yang warna merah karena gue nggak mau banyak warna gitu di motor gue. Jadi gue pilihnya warna merah biar senada sama bodinya gitu aja sih sebenarnya. Nah terus untuk spesifikasi singkatnya, karena gue nggak hafal semua ya, gue baca juga ini. Kalau lo mau lihat ya langsung cek aja di deskripsi, ntar gue kasih lihat linknya. Ntar gue kasih tahu linknya. Jadi cuy, ini tuh Nissin Samurai Brake yang 2 piston karena gue mau beli yang 4 piston itu duitnya belum sampai cuy. Soalnya ya gimana ya, AdSense belum jalan sampai tahun ini, AdSense belum jalan. Jadi gue belinya tetap pakai uang sendiri. Nah ini tuh 2 piston dengan big bore ukuran 27 mm
mengoptimalkan efisiensi, berat, dan rigiditasnya itu yang benar. Terus untuk bracketnya ini udah CNC, jadi kelihatannya mengkilat gitu ya. Terus di luarnya ini tuh dibalut sama bracket lagi nih cuy. Kenapa? Karena ya di situ susahnya. Ini gue pakainya USD Saber kan kebetulan. Terus pas gue udah chat nih ke sellernya, itu belum ready bracket buat si USD ini gitu. Jadi ya mau nggak mau, ini gue beli punya Vixen itu dapat bracketnya punya Vixen, terus gue bikin bracket lagi di tukang bubut cuy. Waktu itu gue bikin bracketnya aja habis 50.000 itu kalau nggak salah ya. Makanya ini baut-baut belum gue ganti. Nah habis ini tapi ntar bakal ada konten gue ganti baut gitu biar kerenan dikit lah motor gue. Nah habis dari si kaliper, kita langsung ngomongin aja ke piringannya cuy. Ini piringan remnya atau piringan cakramnya ini itu gue dipakai dari Delcavic CNC floating. Dan gimana ya, tadinya gue tuh sebenarnya mau belinya merek lain gitu, sebut aja lah ya, nggak di endorse ini. Gue beli pengennya PSM, cuman waktu itu gue cari PSM yang warna merah itu nggak ada di stok gitu. Jadi ya udahlah, sementara ini gue pakai Delcavic. Tapi mungkin nanti kalau gue bosan mungkin ya, nanti kita ganti yang PSM gitu cuy. Nah untuk selang, kita balik lagi ke belakang dikit ya. Untuk selang itu tadi tuh panjangnya segini nih, karena ini punya NMAX gitu. Soalnya ya gue mikirnya kalau gue udah ganti USD kan tingginya rada lebih tinggi dikit nih ya. Itu ya takutnya nggak nyampe. Akhirnya gue beli punya si NMAX ya, cukup bagus sih, cukup rapih gitu. Nggak kena keban kok, nggak gesrot keban. Udah mungkin buat pengeremannya itu aja. Buat sulit apa enggaknya pas masang itu PNP, semuanya PNP kecuali bracket si kalipernya ya. Kalau bracket si kaliper ini kita harus bikin sendiri cuy, karena ini punya USD Saber. Maksud gue ini bracket bikin buat USD Saber gitu. Tapi kalau motor lu Vixen dengan shock punya Vixen itu PNP. Nah mungkin cuy, buat video kali ini cuman bahas rem aja, karena emang di awal tahun 2022 ini gue baru ganti rem. Dan ya buat gue ini udah make sebulan inilah. Soalnya kan waktu itu gue beli pas mau awal-awal tahun gitu, awal-awal tahun 22 itu gue baru beli ini dan udah gue pasang ya. Waktu pemakaian sebulan ini tuh enak ya, kalau diomongin sama standar ya enak lah, enakan ini gitu. Dia kan karena baru juga lebih clicky gitu, suaranya denger nih, lebih clicky gitu. Terus juga sorry nih ya, ada yang kurang, maksud gue ada yang belum gue jelasin. Ini tuh ada sensor, kebetulan sensornya ini, si kabel sensor ini, coba deketan Den. Nah ini tuh sebenarnya sensor untuk si lampu rem. Ini tuh nggak bisa ya, belum gue pasang karena si gimana ya, sensor dari si Nissin-nya ada di bawah sini. Semoga aja kelihatan ya, ada di bawah sini. Itu dia nggak bisa PNP gitu. Yang nggak PNP ya ini aja sih, paling ntar tinggal dipotong, mungkin ntar kita ganti. Ntar gue kasih tahu lah kalau gue udah ganti. Jadi ya untuk master rem mungkin kekurangannya ya di situ ya. Kalau buat ke Vixen, gue juga kurang tahu ya Vixen tipe kalian yang kayak gimana. Kalau punya gue tuh kebetulan kayak gini, jadi nggak bisa langsung dipasang. Kita harus beli apa ya namanya, kayak colokannya itu loh, apa sih namanya? Gue lupa lah. Pokoknya kalau dari lu ada yang tahu, lu bisa langsung kasih tahu di komentar gitu cuy. Nah karena udah itu aja, jadi gimana ya, gue mau ngucapin tahun baru Happy New Year kayaknya udah telat juga gitu. Udah mau masuk bulan kedua ini. Jadi ya oke, mungkin segitu aja. Terus juga gue mau ngucapin makasih buat yang udah ngasih masukan. Kayak waktu itu pas gue bikin konten tentang USD nih, ada yang ngasih masukan. Racernya kan ini gue bilang tinggi waktu itu, jadi ada yang ngasih tahu itu ganti ke punya MT25 kalau nggak salah, itu dia lebih pendek gitu. Terus ada juga yang kurang suka sama headlampnya karena kelihatannya tinggi. Emang pas gue lihat kelihatannya emang lebih tinggi sih, jadi kayak motor Verza gitu. Jadi mungkin next konten ya, insya Allah gue bakalan ganti si racer sama ganti headlamp. Bukan ganti headlamp sih, lebih tepatnya bracketnya mungkin gue turunin dikit gitu, biar nggak tinggi banget gitu cuy. Soalnya gue tetap pengen pakai USD. Kenapa? Karena USD-nya emang nyaman. Ditambah pengereman yang kayak gini ya makin nyaman gitu aja. Sama gue juga ada niatan mau ganti si apa nih, selongsong atau gas lah. Ganti gasnya, ini kan gas spontan ini kan pakai punya KTC gitu cuy. Ini tuh keras gitu kalau kena air hujan ya kan, karena gue sibuk kerja juga kan, makanya nih rada-rada karatan motor gue. Karena kerja ya kena hujan nggak dicuci jadinya karatan.
Jadi ini mau gue ganti, nanti niatnya masih gimana ya, baru niat ya, pengen pakai punya Saber karena gue ngincer nyamannya aja sih. Toh gue juga belum tahu ini motor mau dikonsepin kemana gitu. Jadi ya kalau ada saran atau masukan yang bisa bikin ganteng motor ini, silahkan tulis aja di komentar. Mungkin segitu aja, kalau mau ada yang ditanyain di komentar. Gue berikan Alfiansa di sini. Goodbye, dadah.